Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Para mahasiswa semua, jumpa lagi bersama saya dalam mata kuliah Mekanika Fluida. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar mekanika fluida. Sebelum kita memulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan kita membaca basmalah, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari mempelajari ataupun menonton video yang telah saya buat ini. Silahkan simak baik-baik kuliah berikut ini. Konsep dasar mekanika fluida. Mekanika fluida adalah bagian dari ilmu fisika. Jadi ilmu fisika itu ada bermacam-macam cabang. Salah satunya atau salah satu cabangnya adalah mekanika fluida. Dalam ilmu fisika mempelajari besaran fisika. Ya, dalam hal ini besaran fisika tersebut kita sebut dengan parameter fisika. Nah, kemudian sifat fluida disebut dengan istilah properti. Jadi fluida itu memiliki sifat, ya, karena fluida itu merupakan suatu partikel, ya. Partikel di dalam fisika itu tentunya memiliki parameter-parameter yang menjadi ukuran suatu sifat dari partikel yang ada dalam ilmu fisika. Nah, sifat fluida ini disebut dengan istilah properti. Jadi kalau nanti ada istilah properti fluida, properti dalam fluida itu bukan properti yang orang umum itu mengenal, ya, properti tanah, bangunan, rumah, gedung, dan sebagainya. Tapi properti itu adalah arti dari kata sifat, ya, sifat fluida. Nah, properti ini merupakan suatu parameter, ya. Parameter tadi saya katakan sebagai ukuran, ya. Jadi fluida itu memiliki ukuran-ukuran dari sudut pandang tertentu. Nanti akan kita bahas, ya, parameter-parameternya itu apa saja sih. Nah, yang paling mudah adalah yang namanya partikel itu kan pasti punya massa. Nah, massa itu juga merupakan suatu parameter. Ya, massa itu menunjukkan sifat dari fluidanya. Nah, itu salah satu contoh mudahnya, ya. Masih banyak lagi properti fluida yang lainnya. Nah, kemudian parameter fisika adalah sesuatu yang dapat dikuantifikasikan dan memiliki satuan. Ya, bahwa parameter itu sebagai ukuran. Ya, ukuran itu kan berarti bisa diangkakan. Dikuantifikasikan itu maksudnya diangkakan. Angka itu untuk apa? Angka itu untuk memberikan makna. Makna sebesar apa parameter itu mengukur suatu sifat fluida tadi. Ya. Kalau saya katakan tadi massa, ya, massanya itu seberapa besar sih? Nah, itu harus diangkakan. Karena kalau kita hanya menyebutkan, oh massanya besar, oh massanya kecil, kita tidak tahu seberapa besar ukurannya itu. Nah, begitulah kira-kira. Dan memiliki satuan, ya, pasti memiliki satuan. Satuan itu adalah suatu identitas dari parameter.
Nah, dalam dalam fisika, ilmu fisika dulu pernah kita pelajari di awal, itu besaran. Nah, besaran itu pasti memiliki satuan. Ya, karena satuan ini merupakan identitas dari suatu besaran itu sendiri. Ya. Kemudian karena masing-masing dari parameter merepresentasikan fenomena fisika yang ada. Ya, setiap parameter itu merepresentasikan fenomena fisik. Jadi, fenomena fisik itu bisa kita tahu sifat dari suatu partikel jika kita melihat dari beberapa parameter yang ada. Kemudian, fluida merupakan fase dari suatu partikel yaitu cair dan gas. Fase cair dan gas. Jadi fluida itu tidak hanya cair saja. Seringkali mahasiswa itu fluida itu adalah cairan. Padahal gas itu juga termasuk ke dalam atau termasuk kategori fluida. Karena fluida itu suatu partikel yang berwujud cair dan gas. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, secara ilmiah nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya, mekanika adalah ilmu yang membahas kinematika dan dinamika, ya, yang berhubungan dengan gerak, dan juga tentang statika, struktur yang tidak bergerak. Sehingga mekanika fluida itu membahas statika, kinematika, dan dinamika. Makanya ada statika fluida, kinematika fluida, dan dinamika fluida. Nah, seperti itu ya, teman-teman mahasiswa semua. Kemudian untuk cakupan mekanika fluida, kalau kita melihat cakupan mekanika fluida ini sebenarnya terbagi menjadi 4. Di sana ada hidrostatik, aerostatik, hidrodinamik, dan aerodinamik. Hidrostatik itu bahasa Indonesianya ya hidrostatik ya, aerostatik itu ya aerostatik, hidrodinamik, hidrodinamika, aerodinamik, aerodinamika. Saya ulangi, hidrostatik itu hidrostatika, aerostatik itu aerostatika, hidrodinamik, hidrodinamika, dan aerodinamik adalah aerodinamika. Nah, keempat ini adalah cakupan dari mekanika fluida. Kalau kita lihat dari fase partikelnya, kalau fase partikel gas itu yang masuk dalam cakupannya itu adalah aerostatika dan aerodinamika. Sedangkan untuk yang liquid, fasenya liquid atau cair, itu ada hidrostatika dan hidrodinamika. Nah, kalau suatu partikel itu dalam kondisi yang diam, ya, itu masuk ke dalam cakupan yang statik atau statika. Jadi di sana ada hidrostatik, hidrostatika, dan aerostatika. Kemudian untuk jenis yang mengalir, ya, itu cakupannya adalah hidrodinamik dan aerodinamik, hidrodinamika dan aerodinamika. Nah, kalau kita lihat dari bahasanya ya, hidrostatika dan hidrodinamika itu berhubungan dengan fase liquid. Sedangkan aerostatika dan aerodinamika itu berhubungan dengan fase gas. Nah, berarti pembagian di sini itu adalah berdasarkan dia itu diam maupun yang satunya adalah yang mengalir. Kemudian pembagian berikutnya baru dibagi menjadi yang fasenya liquid, yaitu hidrostatik, dan
fasenya gas aerostatik, kemudian yang mengalir fasenya liquid itu hidrodinamika. Untuk yang fasenya gas, untuk yang mengalir adalah aerodinamika. Nah, begitu ya. Nah, kemudian di sini ada istilah incompressible dan compressible. Nah, kalau Anda lihat di sini, incompressible itu dia pasti hidro. Sedangkan yang compressible dia aero. Nah, kalau Anda melihat di sini, berarti bisa disimpulkan bahwa incompressible itu yang liquid, sedangkan compressible itu yang gas. Nah, apa sih sebenarnya compressible dan incompressible itu? Compressible itu adalah kemampuan fluida yang jika dia diberikan tekanan untuk memampatkan suatu fluida tersebut, maka dia mampu untuk dimampatkan. Atau istilah lainnya, atau istilah yang mendekati dengan kata ini ya, compressible ya, mampu untuk dikompresi ya, mampu untuk dikompresi, dimampatkan, dia mampu untuk dimampatkan. Nah, udara itu kan dia mampu untuk dikompresi, untuk dimampatkan. Sedangkan kalau incompressible itu tidak mampu untuk dimampatkan. Nah, itu disebut incompressible. Pembedanya di sini ya, ada kata in. Itu tidak mampu dimampatkan atau tidak mampu dikompresi. Itu adalah yang fasenya liquid. Ya. Nah, kemudian untuk contoh pada hidrostatik itu adalah air dalam suatu bejana yang diam. Baik itu yang datar maupun yang miring ataupun apa ya, bentuknya itu tidak datar ya, miring, asalkan dia tidak bergerak, tapi dia tenang, itu dia masuk dalam kategori hidrostatika. Ya. Jadi kalau kita lihat PZ ini maksudnya Z itu ketinggian, P itu adalah tekanan. Jadi semakin dalam, ini kalau kita lihat bejananya, ini kan grafiknya, itu semakin dalam, air dalam bejana ini, itu semakin tinggi tekanan hidrostatikanya. Nah, tanda segitiga ini adalah tanda permukaan. Sedangkan di sini adalah dasar bejana. Semakin dia semakin ke dalam, dia semakin tinggi tekanannya. Kemudian untuk aerostatika itu kondisi atmosfer kita, ya, kondisi atmosfer kita yang partikel gasnya itu dalam kondisi diam, ya, kondisi diam. Di sini ada penunjukan grafik. Ya, di sini ada temperatur, kemudian ada tekanan, dan ada ketinggian. Jadi semakin tinggi, itu tekanannya semakin rendah. Kalau Anda naik ke puncak gunung gitu ya, dia semakin tinggi kita naik, tekanan udara atmosfer kita itu semakin rendah. Untuk temperaturnya, dia grafiknya seperti ini, semakin rendah juga, tapi pada titik tertentu dia akan berbalik arah. Ya, berbalik arah semakin tinggi. Nah, titik ini itu belum tahu ya berapa sebenarnya titiknya di sini. Nah, makanya perlu Anda cari tahu sebenarnya titik baliknya ini dalam ketinggian berapa sih. Nah, itu yang perlu dicari ya, letak
ketinggian berapa di atas permukaan tanah. Kalau kita lihat grafik seperti ini ya, gitu. Ini untuk temperaturnya. P itu untuk tekanannya. Kemudian untuk yang jenis fluida mengalir atau fluida yang bergerak, ya, itu ada dua, liquid dan gas. Yang liquid adalah hidrodinamika. Ini bahwa di sini itu adalah fluida cair yang dia itu ada gaya yang bekerja pada suatu fluida sehingga fluida itu bisa bergerak. Gaya itu menyebabkan suatu partikel bergerak ya, pada konsep dasarnya yang dulu kita pelajari di fisika. Nah, sehingga dia adanya gaya itu bisa menyebabkan benda itu bergerak. Tentunya gayanya itu lebih besar daripada kondisi setimbang dari benda tersebut. Nah, kemudian untuk yang kompresibel yaitu aerodinamika atau yang fasenya gas yang mengalir ya. Di sini ditunjukkan dengan suatu bentuk aerofoil yang namanya ya. Bentuk aerofoil. Dan di sini ada pola alirannya. Jika di sini diberi aliran udara ya, udara mengalir mengenai bentuk profil ini, kemudian dia akan membentuk pola seperti ini. Ya, polanya akan membentuk seperti yang terlihat di gambar. Nah, kemudian ditunjukkan di sana FA dan G. G itu gravitasi. FA itu adalah gaya angkatnya, ya kan? G itu adalah gravitasinya. Nah, FV-nya ini seharusnya ini tanda panahnya ke depan ya. Ya. Nah, FV ini berarti gaya dorong. Ini kalau misalkan dicontohkan pada sayap pesawat. Jadi ada gaya dorong, kemudian bentuk profilnya seperti ini, dia ada gravitasi yang menghambat dia untuk naik, tapi ada gaya angkat. Jika gaya angkatnya lebih besar, maka dia akan terangkat. Pesawat itu akan naik. Ya, seperti itu. Kemudian, sekarang adalah tegangan geser atau shear stress pada partikel padat, contohnya pada karet. Nah, kalau misalkan karet ini adalah suatu benda yang fleksibel, elastis. Kita beri tegangan geser. Tegangan geser itu yang arahnya itu ke samping. Ya, ini ada force gaya. Tegangan geser tahu sama dengan F per A, ya kan? Kontak areanya di sini, area kontaknya. Kemudian di sini adalah shear strain, disimbolkan dengan alpha. Shear strain itu adalah pergeseran, sudut pergeserannya ya. Nah, seperti ini ketika kita memberikan gaya geser ke samping. Gaya geser ke samping ini harus memiliki nilai tidak 0 ya, atau mendekati 0. Pasti ada nilainya. Ya, apalagi dia karet, benda padat ya. Pasti ada gayanya untuk dia bisa membentuk suatu bentuk dari karet tersebut. Ya, karet yang sudah terdeformasi ya. Terdeformasi itu adalah yang sudah mengalami perubahan karena geser di sini ya, karena di sini adalah dalam hal ini adalah gaya geser. Ya, kemudian nah, ini untuk kasusnya dalam fluida ya. Fluida itu seperti ini. Jika ya suatu gaya normal tau sama dengan F N per dA, sedangkan shear stress tahu sama dengan F T per dA. Sorry, ini normal stressnya tadi sigma ya, sigma kecil ini. Sigma sama dengan Fn per dA. Sedangkan shear stressnya tahu sama dengan Ft per
dA. Nah, dA itu adalah luasan kecil ini. Ya, kita misalkan dengan suatu area gitu ya. Ya, suatu area ini kita sebut dengan dA. Kemudian ada gaya normal ke atas, ada gaya geser ke samping. Gaya normal ini adalah yang arahnya tegak lurus dari areanya. Kemudian ini adalah resultan dari kedua gaya itu ya. Kalau dulu pernah Anda belajar tentang vektor, force acting-nya itu pada resultannya. Yang on area dA ya, pada area dA ini. Nah, kalau dalam kasusnya fluida, normal stress ya dan shear stress tegangan normal dan tegangan gesernya pada permukaan suatu elemen fluida, pada fluida yang diam ya, shear stress-nya, tegangan gesernya itu 0. Nah, dan tekanan itu hanya pada gaya normal, tegangan normal ya, hanya tegangan normal saja. Artinya di sini ya, kalau kita simpulkan bahwa tegangan geser suatu fluida yang diam itu 0 ya, itu 0 karena dia mudah sekali bergeser fluida itu. Beda seperti yang bentuk solid atau padat yang kita contohkan dengan karet tadi ya. Nah, jadi sebenarnya hubungan fluida ini dengan gaya geser apa ya? Kenapa itu fluida itu disebut fluida? Karena gaya gesernya atau tegangan gesernya itu 0. Untuk bisa membuat fluida itu bergeser itu dengan suatu gaya yang mendekati 0, dia bisa dengan mudah bergeser. Gitu loh. Maksudnya kalau kita contohkan dengan fluida yang diam, dia untuk bisa menggerakkan fluida itu tuh dengan gaya yang sekecil mungkin dia tuh bisa bergeser dengan mudah. Ya, simpulannya seperti itu. Sehingga itulah yang membedakan apakah dia liquid atau apakah itu fluida atau solid. Ya, fluid atau solid. Fluida atau padat. Kalau padat dia ada tegangan gesernya. Tapi kalau fluid atau fluida dia 0 tegangan gesernya. Itu ya, diingat-ingat ya, hubungannya adalah seperti itu. Kemudian gas tidak membentuk permukaan bebas atau free surface dan dia melakukan ekspansi serta mengisi keseluruhan ruang yang bebas. Dia nggak memiliki free surface-nya karena ini langsung kontak dengan udara, atmosfer, sehingga tidak ada free surface-nya, permukaan bebasnya. Sedangkan ini ada. Permukaan bebas ini yang ditunjukkan dengan garis ini itu adalah permukaan liquid ya, fase suatu fluida liquid ini. Kemudian yang dia itu bisa dikatakan sebagai batas dari liquid itu terhadap gas yang di atasnya. Nah, itulah kita sebut sebagai permukaan bebas. Atau secara gampang ya, itu permukaan air dalam bejana. Nah, ini free surface-nya itu adalah permukaan airnya itu. Batasnya di situ ya, free surface-nya. Nah, dia bisa memenuhi keseluruhan ruang ini ya kalau dia penuh ya. Tapi kan dia tetap ada free surface-nya walaupun dia penuh di sini ya. Nah, sedangkan gas itu dia diisikan ke sini ketika dia ini terbuka ya, yes. Nggak ada batasnya karena di sini juga udara. Fasenya gas, di sini juga fasenya gas gitu ya. Sekelilingnya ini kan atmosfernya juga gas semua. Jadi tidak ada permukaan bebasnya ya. Kemudian molekul padat. Molekul pada partikel padat, cair dan gas. Kalau kita lihat di gambar, yang ini, yang A itu padat,
sedangkan yang tengah, yang B ini cair atau liquid. Yang C ini gas. Solid, liquid, gas. Coba Anda cermati. Kalau yang padat, itu partikelnya itu ada istilahnya ini ada pengikatnya, ya, ada pengikatnya. Ada pengikatnya dan dia itu jaraknya rapat dan partikelnya itu karena ada pengikatnya makanya dia diam dan kuat, tidak mudah untuk bergeser. Sedangkan yang B itu dia ada yang bergerak ke kiri, kanan, atas, bawah. Partikelnya itu tidak ada yang mengikat satu sama lain. Ya, satu sama lain itu tidak ada yang mengikat. Dan arahnya itu bisa berbeda-beda arah seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk yang gas itu dia partikelnya gerakannya itu acak atau random. Molekulnya itu bergerak juga sama seperti yang liquid. Nah, tapi dia gerakannya itu acak. Tidak hanya satu arah ya, arah tertentu, tapi dia acak. Kalau tadi kan arah tertentu, tapi ada yang ke atas, ke bawah, ke samping, ya, miring, tapi dia searah. Kalau ini acak. Acak tentunya sulit diprediksi gerakannya itu kemana, gitu ya. Nah, dan juga di sini itu jarak antar molekulnya itu renggang. Ya, semakin ke fase gas itu semakin renggang. Ini rapat, terus ini agak renggang, kemudian paling renggang. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa gas ini yang paling sulit untuk kita analisis dalam mekanika fluida. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa simpulkan lagi bedanya padat dengan fluida atau bedanya solid dengan fluid. Fluid itu kan yang cair dan gas ini. Nah, itu bedanya kalau padat tuh dia fix posisinya, diam dia. Karena ada pengikatnya. Sedangkan yang cair dan gas dia tidak bisa diam, ya. Dia tidak bisa diam. Molekulnya itu bergerak, yang satu bergerak searah tetapi arahnya bisa berbeda-beda masing-masing partikel, sedangkan yang gas itu semuanya arahnya acak, random, sulit diprediksi dia bergerak kemana. Itu ya, bisa membedakan antara perbedaan antara molekul ketiganya. Oke. Ya, ini suatu hal yang kita diskusikan di sini adalah kaitannya dengan mikroskopik dan makroskopik. Nah, kalau kita mengukur suatu tekanan udara di dalam suatu zona tertutup atau ruang tertutup, di sana yang terukur adalah ukuran secara makroskopik. Ya, padahal sebenarnya antar individu itu satu molekul yang ada di dalam itu. Di dalam itu gas ya. Itu merepresentasikan tekanan masing-masing. Jadi masing-masing itu punya tekanan gas itu. Namun pengukuran itu secara keseluruhan menggunakan manometer itu sehingga ukuran itu adalah merupakan ukuran secara makroskopiknya. Karena lebih mudah. Kalau kita mengukur setiap partikel tekanannya itu lebih sulit. Apalagi gas tadi, karena gas itu acak gerakannya. Bisa berbeda-beda tekanannya antar molekul satu dengan molekul yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa melakukan pengukuran tekanan pada ranah makroskopik. Begitu. Nah, sampai di sini dulu untuk part yang one.
part 1 atau sesi kuliah dalam konsep dasar mekanika fluida yang pertama. Kita akan lanjutkan pada sesi kedua yang berikutnya ya. Tetap simak baik-baik video selanjutnya. Terima kasih. Stay health and safety. Semangat untuk belajar. Kemudian pesan saya, mekanika fluida itu mudah. Oke, sampai jumpa di part yang kedua.